Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah sekali Tadis Ilmu Pengetahuan Sosial UIN 1 Tulungagung. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bela negara dan pendidikan. Mungkin dari pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa metode pembelajaran kan. Nah, untuk kali ini melanjutkan dari Proker HMJ mengenai seminar kepemudaan dan bela negara, saya akan membahas tentang beberapa permasalahan mengenai bela negara dan juga kaitannya dengan pendidikan di Indonesia. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan bela negara, kita juga harus tahu tentang apa itu negara. Nah, ketahui bahwa negara merupakan sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melakukan tata tertib di atas orang-orang di daerah tersebut. Jadi, negara itu memiliki beberapa persyaratan dikatakan sebagai negara. Memiliki pemerintah yang berdaulat, memiliki wilayah, dan memiliki penduduknya. Seperti itu. Nah, apa yang kita bahas tadi itu juga merupakan sebuah unsur-unsur dari negara. Jadi, unsur-unsur negara, kalau ulang lagi, itu adat, wilayah, pemerintah, berdaulat, dan juga pernyataan dari negara-negara. Itu juga sebuah hal yang penting untuk diakui. Jadi apabila negara lain tidak mengakui kalau suatu wilayah itu ada pemerintahan tapi tidak diakui bahwa itu sebuah negara, ya itu tidak bisa dikatakan kalau itu sebuah negara. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian negara dan unsur-unsur negara, kita bahas nih pembahasan selanjutnya, itu bela negara. Apa sih sebenarnya bela negara itu? Nah, bela negara sendiri merupakan sebuah tindakan atau perbuatan warga negaranya sebagai bentuk rasa cinta terhadap negaranya. Rasa ingin melindungi negara. Bela negara merupakan sebuah tindakan atau perbuatan dari warga negaranya sebagai bentuk dari rasa cintanya terhadap negaranya, untuk melindungi, untuk mempertahankan negara tersebut dari ancaman dalam negeri maupun luar negeri. Nah, bela negara ini juga merupakan bentuk rasa pengabdian dari masyarakat kepada negaranya. Nah, contoh dari bela negara yang datang dari berbagai ancaman, yaitu yang pertama, adanya konflik antar golongan. Kalau di dalam negeri itu ada konflik antar golongan, sehingga perlunya rasionalisasi dari masyarakat yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian adanya kelompok separatis, adanya korupsi, kerusuhan, pemunduran rasa nasionalisme, kemiskinan, dan juga pengangguran. Kemudian ada juga beberapa ancaman dari luar negeri, yaitu agresi militer, sebuah budaya yang masuk secara asing. Ada juga serbuan budaya asing seperti budaya-budaya Korea yang masuk ke Indonesia, atau budaya luar negeri lainnya, budaya barat yang masuk ke Indonesia, atau terorisme internasional, penyelundupan narkoba, kemudian penjarahan kekayaan alam seperti masalah di Natuna, kemudian sabotase, kemudian masalah ekonomi, dan juga
spionase. Kemudian apa sih latar belakang pentingnya bela negara itu? Nah, bela negara diperlukan karena adanya ancaman, yaitu setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Nah, berbagai sumber ancaman merupakan beberapa ancaman yang di dalam negeri ini sama dengan yang saya sebutkan tadi ya. Ada juga beberapa bentuk ancaman seperti ancaman militer, ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan juga keselamatan segenap bangsa. Kemudian contoh dari ancaman militer itu merupakan agresi militer, blokade, spionase, sabotase, pemberontakan bersenjata, perang saudara antar suku atau yang menggunakan senjata, aksi teror bersenjata, baik nasional maupun internasional. Kemudian ancaman non-militer. Nah, contoh dari ancaman non-militer ini merupakan pengaruh budaya global, baik itu budaya Korea yang sedang booming, atau budaya Thailand, atau nah, sebagaimana contoh-contoh yang udah saya katakan tadi, adapun juga pengaruh ekonomi seperti kurangnya pemasukan negara, devisa negara turun, ataupun utang-utang negara yang semakin banyak. Kemudian juga ada kejahatan internasional, terorisme, migrasi gelap, narkotika, pencurian kekayaan alam, dan sebagainya. Kemudian ada juga penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan jiwa NKRI, misalnya seperti komunis atau mungkin beberapa agama-agama yang tidak sesuai dengan NKRI. Dan juga ada juga ancaman non-militer yang merupakan ancaman non-bersenjata, baik itu dari ekonomi, politik, sosial budaya, dan juga sebagainya. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam sebuah bela negara. Karena bela negara merupakan sebuah ancaman, sangatlah penting bagi kita mempertahankan negara kita. Nah, dalam Sisam Kamrata, masyarakat merupakan salah satu komponen pemerintahan, yaitu sebagai komponen cadangan. Sedangkan globalisasi merupakan kenyataan yang tidak bersifat ditolak, yang merupakan ancaman non-militer, sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh dalam menanggulanginya. Nah, bentuk-bentuk usaha membela negara. Dari pasal 9 ayat 2 UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan melalui pendidikan warga negara, pelatihan dasar militer, pengabdian sebagai prajurit TNI, pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara. Kalau untuk pelajar, yang pertama, tidak terlibat dengan narkoba, tidak ikut tawuran, tidak minum minuman keras, mabuk-mabukan, tidak berbuat onar di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, rajin belajar, berprestasi, membantu orang tua di rumah, menghormati agama orang lain, aktif dalam kegiatan remaja. Kemudian tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara, mungkin bisa ikut organisasi-organisasi kepemudaan di desa ataupun di sekolah. Kalau di sekolah mungkin bisa ikut
organisasi ekstrasekolah ataupun OSIS, aktif terlibat dalam kegiatan pramuka dan PMR, giat dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, dan juga mengembangkan kegiatan akademik maupun non-akademik mereka. Intinya harus memiliki kegiatan yang positif. Kemudian tujuan dari negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana yang dapat kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, sebenarnya fungsi negara itu apa sih? Fungsi negara merupakan melaksanakan ketertiban dalam masyarakat, melaksanakan pertahanan dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, menegakkan keadilan. Kemudian juga fungsinya yang pertama, memiliki beberapa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.